terutama di beberapa kota besar di Indonesia. Salah satunya adalah MMM, atau diartikan sebagai manusia membantu manusia. MMM menolak dikatakan sebagai bagian dari investasi gaya baru, arisan berantai, permainan keuangan, atau lembaga jasa keuangan. Padahal, ada aktivitas keuangan yang beredar di anggota member dengan imbalan 30% dari nominal awal, tanpa melakukan pekerjaan apapun. Menggiurkan, namun patut dicermati, dan Anda patut waspada. Karena MMM terbukti tidak terdaftar dalam lembaga jasa keuangan alias tidak berpayung hukum untuk melindungi anggota komunitasnya dari penyalahgunaan keuangan. Pemerintah pun ternyata sudah mengendus keberadaan MMM yang didirikan sejak November 2012 lalu, namun tidak bisa berbuat banyak. Tim TV One mengabarkan. Ini yang di rumah harus siap-siap ini karena di sebelah saya sudah ada teman kita ini, Mas Safir Senduk, yang akan memberikan bagaimana sebenarnya tips-tips untuk financial planner begitu ya, bagaimana merencanakan keuangan dan lain sebagainya. Tapi sebelumnya saya ingin tanya dulu sedikit gitu. Apa sih yang dimaksud dengan MMM itu? Waduh, ini panjang sebetulnya kalau dijelasin. Tapi secara singkat itu adalah MMM itu adalah semacam komunitas ya, di mana para membernya itu saling memberikan bantuan finansial sehingga itu bisa memberikan peluang penghasilan untuk member yang lain. Peluang penghasilan. Jadi kurang lebih cara kerjanya seperti ini ya. Jadi ada orang masuk menjadi member. Ketika dia masuk menjadi member, dia harus memberikan bantuan kepada member yang lain, ya. Dia harus memberikan bantuan kepada member yang lain, di mana bantuan itu nanti dia akan membeli semacam uang virtual, namanya Mofree, ya. Jadi namanya Mofree. Uang virtual ini di mana ada satuannya, di mana satu Mofree-nya itu sama dengan sekian ratus ribu. Katakan 100 ribu rupiah gitu ya. Kemudian setelah dia membeli uang virtual itu, dia bisa menjual kembali uang virtual itu dan mendapatkan bantuan. Tapi biasanya ketika dia menjual kembali uang virtual itu, dia bisa menjual kembali dalam waktu katakan 1 bulan. Dan ketika 1 bulan, harga uang virtual itu sudah naik 30%. Oke. Jadi ketika orang membeli uang virtual itu, orang itu harus membeli dengan harga yang baru. Oke, dari ketika kita membeli pertama, nanti kemudian orang membeli lagi dengan harga baru begitu, Mas? Betul. Jadi jadi kurang lebih pada saat kita masukin uang, kita ada istilahnya namanya provide help ya. Kita memberikan bantuan ya. Tapi ketika kita ingin menjual kembali Mofree itu, uang virtual itu, kita mendapatkan namanya get help. Ya. Tapi ingat pada saat kita menjualnya itu udah pakai harga yang baru. Baik. Mas Safir, ini pertanyaan adalah sudah lumayan banyak begitu ya? Iya, sekitar 2,5-3 juta member di Indonesia. Iya, betul. 3 juta member begitu. Pertanyaan adalah bagaimana analisa Anda terhadap risiko dari MMM ini? Iya, sebenarnya kalau bicara risiko, semua ada risiko ya. Risikonya adalah nomor satu, kalau tidak ada orang yang mau provide help. Ya, kalau tidak ada orang yang mau provide help. Tapi mengenai besarnya risikonya ini ya, sebenarnya kalau kita lihat sepanjang masih ada orang baru yang masuk, ya, sepanjang masih ada orang yang baru yang masuk, besar kemungkinan provide help ini akan terus ada gitu. Artinya ya. Sebesar apa dibandingkan dengan investasi yang lain seperti MLM misalnya? Iya, sebetulnya biasanya makin banyak membernya, provide help itu pasti akan terus ada sebetulnya ya. Dari di Indonesia sekarang jumlah membernya sekitar 2,5 sampai 3 juta member, provide help ini pasti akan terus ada, itu nomor satu. Dan yang kedua adalah pasti member lama itu juga pasti banyak yang masih mau dia provide help. Jadi itu risiko pertama. Kemudian risiko kedua adalah risiko di mana websitenya itu mengalami maintenance, di mana harga Mofree-nya tentunya tidak akan tercantum di situ. Seperti itu. Itu risiko-risiko yang mungkin terjadi. Oke, kalau dari sisi legalitas begitu ya, bagaimana Anda melihat bisnis ini di masyarakat yang saat ini sudah mulai berkembang? Iya, kalau saya bilang ini MMM ini juga agak abu-abu juga ya. Kalau dibilang bisnis sebetulnya saya bilang nggak ada bisnisnya, itu nomor satu. Nomor dua, MLM juga bukan, nggak ada yang namanya upline, nggak ada yang namanya downline gitu ya. Kemudian arisan juga bukan gitu ya. Kalau
kalau kita bicara hukum, mungkin saya tidak ingin terjebak di situ, tapi kita juga masih bingung melihat ini dia masuknya di mana, karena dia sebetulnya komunitas antar member sebetulnya. Jadi hanya komunitas, bukan, walaupun ini sebenarnya belum ada legalisasi begitu ya dari otoritas. Kalau saya bilang belum ada legalisasi, tapi sekali lagi tentunya harus dicek seperti apa. Tapi ibaratnya arisan lah, arisan kalau misalnya kita katakan kita punya arisan, kita punya komunitas arisan 10 orang. Masing-masing store 1 juta selama 10 bulan gitu ya. Nah, yang namanya arisan itu juga tidak ada payung hukumnya seperti itu. Sama juga. Baik, Mas Safir, ini pertanyaannya adalah mungkin untuk yang di rumah juga bahwa seperti apa sih kita bisa mencirikan begitu ya dari sekian banyak model investasi dan usaha bisnis dan sebagainya yang baik begitu, seperti apa? Cirinya itu seperti apa? Ini menarik bahwa sebetulnya yang namanya komunitas seperti ini banyak hal itu bisa memberikan kita penghasilan ya. Kita ikut arisan, kita juga bisa dapat duit dari situ ya. Walaupun setelah itu kita tetap harus ikut iuran seperti itu ya. Bisnis juga kita juga bisa dapat uang dari situ. Tapi yang paling penting adalah ketika kita ditawarkan sebuah komunitas finansial, arisan, bisnis, investasi atau apapun itu, yang paling penting adalah kita harus ngerti cara dia bermain, polanya seperti apa, sistemnya seperti apa. Karena banyak orang saya melihat mereka hanya mendengar saja, tapi dia tidak tahu sistemnya seperti apa. Oke, singkat sekarang, Mas Safir, kita sudah akan menutup. Bagaimana sebenarnya memberikan tips begitu untuk melihat investasi yang baik itu bagi pemirsa di rumah misalnya? Iya. Pada prinsipnya sebuah investasi adalah sebuah peluang di mana kalau kita taruh uang di situ, uang kita bisa berkembang. Apapun itu, bisa dalam bentuk komunitas keuangan seperti MMM, itu beberapa contoh ya. Tapi yang harus kita lihat adalah apakah itu sesuai dengan hati nurani kita atau tidak. Kalau itu nggak sesuai dengan hati nurani kita, jangan dulu. Itu yang paling penting ya. Baik. Itu. Baik ya, itu mudah-mudahan nanti pemirsa di rumah bisa mendengarkan tadi apa yang dikatakan oleh Mas Safir Senduk, karena ini financial planner harus berhati-hati begitu ya. Betul, harus kita kenali risikonya. Kenali risikonya, harus berhati-hati dan mudah-mudahan dengan hati nurani harus bijaksana begitu. Betul, ya. Iya. Baik, terima kasih Mas Safir. Terima kasih. Ya, atas kehadirannya setelah berbincang-bincang nilai kesempatan.